Pernah nggak sih Anda ngerasa tersesat di tempat yang seharusnya paling gampang buat kita navigasi? Kayak di bandara, stasiun, atau rumah sakit. Tempat-tempat ini kan dirancang untuk memandu kita ya, tapi kok malah seringnya bikin kita bingung. Kalau Anda pernah ngalamin, tenang, Anda nggak sendirian. Yuk, kita bedah bareng-bareng psikologi tersembunyi di balik papan penunjuk arah. Dan kenapa kok sistem ini sering banget gagal? Coba deh bayangin ini. Ada seorang traveler yang udah sangat berpengalaman, udah hafal banget sama seluk-beluk bandara. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang. Waktunya mepet, tapi kok mendadak semua terasa asing. Jalan ke stasiun kereta yang biasanya dia lewati, kayak hilang gitu aja. Bingung, cemas, dan orientasinya hilang total. Nah, pengalaman nyata inilah yang jadi pemicu pertanyaan besar kita hari ini. Kalau seorang ahli aja bisa nyasar, ini artinya bukan lagi salah orangnya kan? Ini adalah kegagalan sistem. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya salah dengan desain informasi di ruang-ruang publik kita? Ini bukan cuma soal nggak nyaman loh, ini masalah desain yang fundamental banget dan dampaknya kena ke jutaan orang setiap hari. Bandara dan rumah sakit itu bukan sekedar bangunan biasa. Mereka itu kayak labirin dengan tekanan tinggi. Kita dikejar waktu buat ngejar pesawat, atau lagi cemas nungguin kabar kesehatan. Nah, dalam kondisi stres kayak gini, kemampuan otak kita buat mikir jernih itu menurun drastis. Di saat-saat genting inilah, informasi yang jelas dan simpel itu bukan lagi kemewahan, tapi jadi penyelamat. Di tengah semua kekacauan itu, informasi adalah pemandu kita. Sebuah tanda yang jelas itu ibaratnya kayak ada suara tenang yang nuntun langkah kita, ngurangin rasa nggak pasti, dan bikin kita bisa ambil keputusan dengan cepat. Tanpa pemandu yang bisa diandalkan ini, otak kita bisa-bisa langsung dibajak sama kepanikan. Jadi solusinya gimana dong? Apa tinggal nambahin papan penunjuk aja? Oh, tentu nggak sesimpel itu. Supaya sebuah sistem informasi publik bisa benar-benar efektif, ada 3 syarat krusial yang wajib dipenuhi. Inilah kerangka yang bakal kita bedah sekarang. 3 kunci itu adalah: pertama, kualitas. Informasinya benar nggak? Kedua, keterbacaan atau legibility. Bisa dikebaca dengan jelas nggak? Dan yang ketiga, keterpahaman atau comprehensibility. Kita ngerti nggak maksudnya? Yuk, kita bongkar satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama dan paling fundamental, kualitas informasi. Ini fondasinya. Kalau informasi yang dikasih itu salah atau nggak lengkap, mau sebagus apapun desain visualnya, sistem itu ya pasti gagal total. Kualitas informasi itu ditompang sama 4 pilar utama. Akurasi, salah satu huruf aja Anda bisa nyasar ke terminal yang beda. Aktualitas, informasi gerbang keberangkatan yang udah basi, ya sama aja bohong kan? Relevansi, tanda toilet nggak ada gunanya kalau ditaruhnya setelah Anda ngelewatin toiletnya. Dan kelengkapan, pengumuman kereta terlambat doang itu cuma bikin cemas. Tapi kalau kereta terlambat, estimasi berangkat 10.30, nah itu baru nggak sih kepastian. Lanjut ya, kunci kedua, keterbacaan atau legibility. Oke, informasinya udah berkualitas. Tapi percuma kalau kita nggak bisa ngeliat atau ngebacanya dengan gampang. Nah, ini semua tentang persepsi visual fisik kita. Gampangnya gini deh, keterbacaan itu soal kemampuan fisik mata kita buat ngeliat dan bedain huruf atau simbol dari jarak yang wajar. Pertanyaannya, mata kita bisa nggak nangkap pesannya tanpa harus sampai menyipitkan mata atau jalan mendekat? Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, tulisan dengan kontras yang rendah dan jenis huruf yang ribet itu bikin mata kerja keras. Di sisi lain, huruf sans serif yang bersih dengan kontras tinggi itu langsung klik di mata, langsung kebaca. Dalam hitungan detik, pilihan desain sesimpel ini bisa jadi penentu seseorang panik atau tetap tenang. Dan ini bukan soal selera desainer loh. Ada sains di baliknya. Standar Aksesibilitas Global atau WCAG itu menetapkan rasio kontras minimum 4,5:1. Kenapa? Soalnya angka ini adalah batas aman supaya informasi bisa dibaca oleh hampir semua orang, termasuk para lansia atau mereka yang punya keterbatasan penglihatan. Ini namanya desain yang peduli. Oke, informasinya berkualitas, tulisannya juga kebaca. Tapi apa udah cukup? Belum. Ini dia kunci terakhir yang paling penting sekaligus paling tricky. Keterpahaman. Karena bisa membaca sebuah kata itu nggak sama dengan memahami pesannya. Keterpahaman ini urusannya sama proses kognitif. Kalau tadi soal mata, yang ini soal otak. Ini adalah kemampuan otak kita buat memproses dan ngertiin arti dari informasi yang kita lihat. Inilah jembatan krusial antara melihat dan bertindak.
Nah, disinilah kehebatan desain universal itu kelihatan. Simbol-simbol standar internasional kayak ikon toilet atau pengambilan bagasi itu udah kayak bahasa global. Mereka bisa melintasi batas negara dan budaya, bikin siapapun dari manapun asalnya bisa ngerti pesan penting tanpa perlu baca satu kata pun. Keren kan? Kesederhanaan bahasa juga jadi kunci. Hindari istilah teknis atau bahasa birokrasi yang bikin pusing. Kalimat menuju gerbang A1A5 itu jauh lebih efektif dan langsung dipahami daripada kalimat panjang kayak akses area keberangkatan domestik A. Intinya satu, jangan bikin orang mikir. Jadi, kalau kita satuin ketiga kunci tadi, kualitas, keterbacaan, dan keterpahaman, kita sebetulnya udah nggak ngomongin soal rambu lagi. Kita ngomongin sesuatu yang jauh lebih besar. Merancang untuk semua orang. Membangun ruang publik yang benar-benar inklusif untuk kita semua. Aksesibilitas itu artinya informasi nggak boleh cuma ada dalam satu bentuk. Harus ada cadangannya. Visual lewat layar, audio lewat pengumuman yang jelas, bahkan taktil atau sentuhan lewat huruf braille dan ubin pemandu. Ini buat mastiin semua orang, dengan kemampuan apapun, bisa dapat akses ke informasi yang sama. Dan ini nih, aturan emasnya. Desainer itu bukan pengguna. Asumsi seorang perancang, sehebat apapun pengalamannya, bisa salah total. Makanya, menguji desain langsung ke pengguna nyata, entah itu lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban. Cuma mereka yang bisa ngasih tahu kita apakah sebuah desain itu beneran berfungsi atau enggak. Jadi, lain kali Anda lagi ada di ruang publik yang ramai, coba deh berhenti sejenak dan lihat sekeliling. Tanyain ke diri sendiri, yang Anda lihat itu cuma sekumpulan rambu yang dipasang asal-asalan? Atau sebuah sistem yang benar-benar dirancang dengan penuh perhatian, khusus untuk Anda?